Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukriya Mustafa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konstitusi di Indonesia. Materi yang akan dibahas ada pengertian konstitusi, jenis konstitusi, fungsi konstitusi, karakteristik konstitusi sebelum dan sesudah reformasi, serta mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan adanya ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak akan terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Latin constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan suatu pemerintahan negara. Jenis konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri dari yang pertama yaitu konstitusi tertulis atau documentary constitution. Adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan, dan tata negara, demikian juga aturan lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama konstitusi politik, berisi tentang norma-norma dan dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga. Yang kedua konstitusi sosial, adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak warga di negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga berfungsi sebagai hukum tertinggi. Yang keempat sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang kelima yaitu sebagai identitas nasional. Yang keenam sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Karakteristik konstitusi sebelum dan sesudah reformasi. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR menempati kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi ini menempatkan dirinya sebagai lembaga tertinggi negara. Sementara lembaga-lembaga lainnya yang ada yaitu Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK menempati kedudukan di bawah MPR. Oleh karena kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi, maka MPR dapat mengatur penyelenggaraan negara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bahkan Undang-Undang Dasar sendiri tidak dapat mengontrol dan mengendalikan MPR, karena MPR lah yang menentukan isi Undang-Undang Dasar, serta MPR dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sesuai keinginannya dan kehendaknya. Kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. Pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang menempatkan mesin politik utama dari pemerintahan Orde Baru berisikan banyak anggota militer. Banyak juga anggota militer yang menjadi komisaris di berbagai perusahaan di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda-tanda adanya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga yaitu terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat dari pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 partai golongan karya, yang dibandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan P3 serta 1 golongan karya.
Hal yang terjadi dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintahan mengira kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan adanya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintahan. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Pemerintahan sentralistik yang sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintahan pusat terlebih dahulu. Karakteristik konstitusi setelah reformasi. Yang pertama yaitu demokrasi lebih terbuka. Banyaknya peserta pemilu, pemberdayaan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran dari masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Yang kedua, dihapusnya dui fungsi ABRI. Penghapusan dui fungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi TNI. Reformasi internal TNI adalah proses refungsionalisasi peran TNI, yaitu upaya TNI untuk memposisikan diri secara tepat dan fungsional bersama fungsi-fungsi lain dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat, yaitu dengan adanya pemilu secara langsung, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat dan bukan melalui mekanisme perwakilan sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Indonesia di masa lalu. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena kita akan menjadi penerus bangsa. Kita juga harus mempelajari konstitusi untuk menghindarkan kita dari perilaku koruptif dalam berbangsa dan bernegara. Kita juga sebagai generasi muda harus selalu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya yaitu konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya adalah melaksanakan dasar negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.